Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi kali ini, dan juga dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Bang Yudi Riswanda selaku Kepala KPHL Bukit Daun Register 5, dan juga ada Bang Ali Akbar selaku Ketua Kanopi Hijau Indonesia Bengkulu tentunya ya. Dan kita masih berbincang tentang antisipasi kerusakan Bukit Daun Register 5. Nah, tadi dibilang bahwa kata Bang Yudi udah termasuk ke arah yang mengkhawatirkan untuk yang namanya kerusakan dari hutan lindung Bukit Daun Register 5. Nah, untuk itu kita mau minta pendapat terlebih dahulu dari Bang Ali Akbar tentunya seperti apa untuk kerusakan tersebut dan apa yang harus kita lakukan tentunya, Bang. Silakan. Ya, ada 5 bupati ya. Apa yang sebenarnya harus mikirin bertanggung jawab bertanggung jawab gitu. Karena itu kan wilayah administrasi dia kan. Yang dengan pendekatan pengampu itu ada di KPHL. Masa sih cuma 90.000 kan, 90.000 diurus sama 5 bupati nggak beres kayak gitu. Kalau serius saya pikir itu menjadi salah satu poin yang penting. Saya kasih ilustrasi misalnya ada orang melakukan pengelolaan sungai Rhine, nama itu 3 negara tuh. Ada Belgia, Belanda, Jerman. Itu mereka bisa bikin kesepakatan kayak gitu ya. Kenapa ini tidak misalnya dengan pendekatan administratif bupati bikin satu perikatan perjanjian, itu satu. Yang kedua seperti yang saya bilang tadi, ada PLN cabang pembangkitan yang hidupnya itu sangat tergantung dengan keselamatan hutan lindung Bukit Daun. Kita tahan dulu Bang, kita angkat telepon terlebih dahulu ya. Baik, halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, dengan siapa? Selamat sore Bapak Yudi dan Bang Ali. Iya, dengan siapa Mbak? Saya dari Bengkulu Utara, dari Bu Atun. Oh iya, Bu Atun, silakan dengan pertanyaannya. Kita tentang ya, silakan. Ya, saya mau nanya berapa hayati yang hidup lestari di Bukit Daun? Apakah ada jenis hayati yang dilindungi dari kepunahan? Oke. Mungkin itu aja. Baik. Terima kasih, selamat sore. Baik, selamat sore. Oke, kita langsung jawab aja nih. Mungkin KPHL dulu nih yang jawab. Nanti baru ke pertanyaan yang tadi saya tanyakan kepada Bang Ali Akbar. Boleh silakan. Ada berapa banyak hayati yang ada di Bukit Daun dan apa saja seperti itu? Silakan. Kalau hayati, kita juga sudah beberapa kali melakukan survei flora dan fauna kita bersama NGO Flora dan Fauna Internasional itu. Kita juga memasang kamera trap di hutan lindung Bukit Daun di Bengkulu Utara. Nah, di sana itu kalau jumlahnya masih sangat banyak ya. Ya, faunanya ada harimau Sumatera, beruang, tapir, rusa, terus macan, banyak sekali yang tertangkap dengan kamera trap itu, termasuk jenis-jenis burung-burung gitu. Burung yang dilindungi juga kan masih cukup banyak di Bengkulu Utara. Terus untuk floranya di hutan lindung Bukit Daun ini kan ada flora yang sangat terkenal, itu kan Puspalangka, Rafflesia arnoldi, Rafflesia gadotensis. Ada 5 dari 7 Rafflesia itu, ada 5-nya ada di hutan lindung Bukit Daun. Oke, baik. Jenisnya itu. Ada di Bengkulu Utara juga, di daerah Kemumu, Rafflesia Kemumu namanya. Memang yang paling terkenal itu Rafflesia arnoldi yang sering kita lihat di Likus 9. Oke, baik, itu dia untuk beberapa hayati dan juga flora yang terdapat di sudah jadi Bukit Daun ya. Flora dan fauna yang dilindungi di dunia gitu kan. Betul, dan perlu kita jaga bersama tentunya ya. Oke, nah baik, kita kembali ke Bang Ali Akbar tentunya yang tadi tertunda dengan pembicaraan kita mengenai kerusakan Bukit Daun yang tadi dibilang bahwa Bupati juga merupakan salah satu yang bertanggung jawab untuk memelihara dari kerusakan ataupun juga keindahan dari Bukit Daun itu sendiri. Silakan Bang. Ya, seperti saya bilang tadi kan, ini kalau soal yang bupati gitu, karena salah satu tugas bupati itu kan dia memastikan orang mampu melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Betul.
Jadi dan itu hak asasi sebenarnya ya. Salah satu hak asasi rakyat ini adalah hak untuk berusaha. Nah, jadi kalau misalnya daya dukung hutan lindung Bukit Daun itu tuh runtuh gitu dan orang sudah tidak berusaha, maka sebenarnya negara itu melakukan pekerjaan disebut dengan pelanggaran hak. Iya. Kan, gitu. Karena tugas negara itu memastikan orang dapat melaksanakan hak asasi mereka gitu. Nah, yang kedua saya bilang ada penerima manfaat. Itu sering disebut dengan apa? Beneficial. Iya. PLTA, PLN misalnya, PLN cabang pembangkitan, dia penerima manfaat. Besar dia menerima manfaat atas keberadaan hutan lindung Bukit Daun. Nah, jangan mau manfaatnya aja. Betul. Gitu loh. Nah, ini harus ada relasi nih. Harus ada relasi strategik misalnya antara gitu PLN cabang pembangkitan gitu Kepayang gitu dengan KPHL, dengan warga gitu. Saya dengar ada informasi misalnya PLN cabang pembangkitan melakukan proses penanaman. Saya dengar itu. Tapi saya pikir itu tidak cukup, ya, tidak cukup dibandingkan dengan sekarang laju degradasi. Kalau misalnya ada 95,8 ribu hektar, 40%-nya udah runtuh fungsi ekologisnya, berarti ada sekitar 40.000. Betul. 40.000 hektar gitu yang sudah nggak jelas lagi kayak mana fungsi ekologisnya gitu. Dan ini akan mengancam keselamatan dari pembangkit ini. Iya. Nah, jadi saya tanya, ada nggak hubungan strategik antara kalian? Ada apa itu? Kami melakukan reboisasi. Berapa hektar? Nggak tahu angkanya, tapi lebih kurang dari 1.000 hektar itu nggak ada gunanya gitu. Yang rusak 40.000. Yeah. PLN menerima manfaat. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Yeah. Mereka menerima manfaat itu kalau maksimal itu 210 megawatt itu menerima manfaat gitu kan. Betul. Kalau kali 300 itu berapa besarnya gitu, dan itu sebenarnya harus dipikirkan untuk dikembalikan ke hutan lindung Bukit Daun. Betul. Mekanisme yang sekarang ini ada memang gitu dana bagi hasil kayak begitu, tapi dipindahkan ke pusat. Iya. Nanti yang rusaknya yang mana, berkontribusi yang mana, yang dibenerin yang mana, itu juga jadi satu problem. Iya, oke, baik. Ada banyak hal lah yang harus dibenahi ini terkait dengan urusan bagaimana soal komunikasi ya antar para pemangku ini. Betul sekali. Baik Bang Ali, kita akan jeda iklan dulu tentunya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu.